في بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اصرف عنا بالبر العظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan man shalla ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma
al-ayya amama. Hadratul Mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, cendekiawan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat desa Sukanegara, wabil khusus Banten panjenenganipun Kiai Haji Babri Mustafa, Banten panjenenganipun Kiai Haji Walil Asy'ari, dan Banten panjenenganipun Kiai Muhsin dan seluruh kiai yang sempat hadir pada kesempatan hari ini, dan yang kami hormati kepada Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya Desa Sukanegara, Bapak Lasiman SPD, dan yang kami hormati kepada Takmir Masjid, beliau Bapak Kiai Sabrun, dan tak lupa kepada Ketua Rombongan Safari Ramadan 1443 Hijriah, beliau Dr. Andes Kiai Haji Afiful Iwan, dan yang kami hormati kepada seluruh rombongan Safari Ramadan 1443 Hijriah Pondok Pesantren Subul Salam Syarif Hidayatullah Sriwangi Ulus Mendawi Suku Tiga Oku Timur, dan seluruh Bapak Ibu jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat taufik hidayah dan hidayahnya. Pada kesempatan malam yang penuh barakah ini, kita masih dipertemukan di masjid dalam keadaan sehat walafiat dalam acara Safari Ramadan. Mudah-mudahan apa yang telah menjadi amal baik kita dicatat oleh malaikat Allah sebagai amal ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, selawat beriring salam ya Allah selalu tercurahkan daripada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang selalu kita senandungkan, kita telah mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya di sini saya sebagai Muqassimul Awwal akan membacakan rangkaian acara yang akan berlangsung pada malam hari ini. Rangkaian acara Safari Ramadan 1443 Hijriah Pondok Pesantren Subul Salam Syarif Hidayatullah sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran berbagi rangkaian acara yang kedua. Acara yang ketiga, sambutan. Acara yang keempat, ceramah agama. Acara yang kelima, bahkan masail. Acara yang keenam, doa dan diakhiri dengan penutup. Berharap acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bukakan acara pada malam hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Ala dunia wa ala kulli natin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbi ya Musta'in Mudah-mudahan acara yang akan berjalan pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Rangkaian acara yang selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah Al-Qur'an, maka sesungguhnya Al-Qur'an datang pada hari kiamat dan memberi syafaat kepada para pembacanya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka marilah kita sejenak hikmat menyimak pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan dilanjutkan oleh tanamnya Asyiatul Hadi. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahul Azim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kepadanya diucapkan terima kasih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rangkaian acara yang selanjutnya sambutan yang pertama, sambutan dari Ketua Rombongan Safari Ramadan sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Subul Salam Syarif Baitullah. Kepada beliau Dr. Andes Kiai Haji Abibul Iwan, Magister Pendidikan Islam, kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allah Ta'ala fi kitabihil karim yahdi billahi man ittaba'a ridwanahu subul salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idhnihi wa yahdihim ila siratal mustaqim. Ayat apa-apa akhirnya taruhin para hakim, para ulama, para masyayikh yang hadir pada acara ini yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Ya, kami muliakan teristimewa beliau Bapak Kepala Desa Sukanegara beserta perangkatnya. Yang kami hormati jajaran takmir Masjid Darussalam Desa Sukanegara yang juga kami hormati segera jamaah sholat tarawih Masjid Darussalam Sukanegara yang saya hormati Allah. Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah SWT atas karunia Allah kita dipertemukan dalam majelis yang insya Allah penuh dengan barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam Allah semoga selalu terlimpahkan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari umatnya yang kelak mendapat syafaat di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak dan ibu-ibu segenap jemaah Masjid Darussalam Sukanegara yang berbahagia, perkenankan saya mewakili tim Safarul Ramadan dari Pondok Pesantren Subul Salam Syarif Hidayatullah menyampaikan sepatah dua patah dan sambutan dalam kegiatan Safarul Ramadan yang alhamdulillah syukur pada hari ini berada di Masjid Darussalam Sukanegara ini. Yang pertama, mewakili tim Safarul Ramadan kami mengaturkan terima kasih yang tidak terhingga atas segala bentuk penyambutan, penyediaan tempat dan segala sesuatunya yang menurut kami luar biasa. Oleh karena itu, segenap tim Safarul Ramadan dan seluruh keluarga besar pesantren Subul Salam mengaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan Allah berikan balasan dan istighfar dari apa yang sudah Bapak-bapak dan Ibu-ibu sediakan untuk menyambut tim Safarul Ramadan kali ini. Terima doa jazakumullah hasanal jazaa. Kedua kalinya kami juga mengaturkan maaf yang sebesar-besarnya jika kedatangan kami di Safarul Ramadan ini membuat Bapak dan Ibu sekalian repot. Mestinya ini jam-jam istirahat setelah tarawih panjang. Masalah tarawih masih bertahan seperti tarawih yang sudah kita lakukan sebelumnya. Soalnya gara-gara corona ini kadang tarawih di diskon. Menurut saya kadang dengan alasan corona tarawih 8 rakaat. Terus setelah corona selesai 12 pakai 8 rakaat. Alhamdulillah kita masih 20 ditambah 3 witir. Mestinya jam-jam yang tadi istirahat. Tapi panjenengan semua masih hadir pada kesempatan ini. Mungkin ini kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian, kami mengaturkan maaf yang tidak terhingga. Juga demikian, mohon maaf atas segala bentuk kekurangan hal yang memulih anak-anak kami. Karena yang hadir bersama kita ini masih anak-anak semua, masih santri dari sanawiyah, aliyah dan beberapa mahasiswa serta ada beberapa guru yang sempat hadir pada kesempatan ini. Di antaranya ada beberapa guru kita, ini guru di madrasah aliyah, juga ada tenaga teknis di STIS atau perguruan tingginya, juga ada pengelola PLK ya, pengelola PLK ada ya, pengelola PLK siapa lagi? Ada komandan Maksar ya, Pak Mudofan, yang lain guru-guru yang lain ya. Tim Subul Salam TV tidak ada ini dari Pak
Muhammad Rohis dan seluruh gurunya, serta yang lain. Juga dari putri ada, dari Ustadzah Madrasah Dunia, juga ada dari anak-anak kita dari Sanawiyah dan Aliyah. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya kehadiran kita tim Safar Ramadan ini intinya adalah kami menjamin tali silaturahmi yang sebetulnya antara Sukanegara atau Pasir Putih ini kita akan Siliwangi kenali Pasir Putih ini sebetulnya bukan hal yang asing, bahkan mayoritas barangkali para sesepuh-sesepuh kita dengan Siliwangi seperti tidak ada jarak. Tapi segmen ya yang masuk muda-muda barangkali tidak sedikit yang masuk ke Sukanegara ini baru sekali ini. Terutama saya sendiri, bukan hal aneh sebetulnya bagi Pasir Putih ini, tapi dengan berbagai keterbatasan baru kali ini kita mengadakan silaturahmi yang kita gabung dalam kegiatan Safari Ramadan. Sekali lagi saya khususnya dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Subul Salam Syarifullah mengaturkan maaf yang sebesar-besarnya karena silaturahmi baru bisa kita laksanakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan berkah Ramadan silaturahmi kita kali ini terus berlanjut melalui anak-anak kita. Jadi kalau silaturahmi yang selama ini kita jalin, jadi melalui anak-anak kita. Saya katakan di sini bukan asing karena kebetulan salah satu guru kita juga berasal dari sini. Ini Pak Aan ya. Pak Aan ini tim Safari Ramadan tapi sekaligus tuan rumah. Jadi dua-duanya karena artinya bukan hal yang asing sebetulnya desa Pasir Putih ya atau Sukanegara ini. Tetapi ya karena kesibukan masing-masing silaturahmi kita bisa laksanakan secara kompak ya barangkali pada kesempatan kali ini. Perlu sedikit saya sampaikan Bapak dan Ibu sekalian, mungkin di nama itu ada yang bertanya-tanya, ini Pondok Pesantren Subul Salam Syarifullah ya. Di Pondok Pesantren Subul Salam ini sekarang ada beberapa komplek, bukan blok ya, nanti ada blok kanan, blok kiri ya, blok barat, blok timur, enggak, ada beberapa komplek. Jadi pondok yang lama itu sekarang disebut dengan pondok induk. Itu sama lah seperti Lirboyo. Lirboyo itu kalau nyebut pondok pusat namanya pondok induk. Kemudian di beberapa tempat itu sudah kita berikan otonomi penuh kepada beberapa komplek pondok. Ada pondok tahfidzul Quran untuk Rawdatul Quran, Rawdatul Kufat ya. Ini untuk yang putri khusus yang konsentrasi tahfidz. Kemudian pondok Al-Qur'aniyah itu juga putri untuk konsentrasi tahfidz. Kemudian ada kompleknya lagi Syarif Hidayatullah. Kemudian agak ke timur ada ini yang satu yayasan ya, yang satu yayasan. Kemudian yang yayasan berbeda ada pondok Hidayatul Sinfiyah, ada pondok Darul Ikhya, kemudian ada pondok Asia ya, satu lagi pondok Darul Quran atau apa namanya. Nah ini masing-masing punya pengelolaan sendiri-sendiri, tetapi kan gabung sekolahnya jadi satu ya, tinggal milih mau ke MA1 ke MA ya, MTS 1 atau ke MTS 2 atau MA 2. Kebetulan yang berada dalam satu komplek pondok yang lama, pondok itu adalah MTS dan MA Subul Salam 2, tapi MI-nya MI Subul Salam 1. Nah kemudian menjawab berbagai permintaan masyarakat, mulai 2 tahun terakhir bertambah lembaga pendidikannya, bertambah SMK. SMK-nya dibuat agak beda namanya, karena semua nanti yang mengacu ke Tiknas itu menggunakan nama Ittihad, makanya SMK-nya SMK Al-Ittihad, sama dengan RA-nya, RA-nya juga RA Al-Ittihad. Kemudian bareng dengan SMK, maaf untuk SMK-nya ini ada 2 jurusan, ada jurusan otomotif dan mulai tahun ini dibuka jurusan multimedia. Jadi aliyahnya 3 jurusan ya, jurusan keagamaan, jurusan muamalah atau PS, dan jurusan eksak atau IPA. Ditambah dengan SMK, jurusan otomotif dan jurusan multimedia. Bersamaan dengan SMK lahir pula perguruan tingginya, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Syariah
Subul Salam dengan 2 prodi atau 2 jurusan, yaitu jurusan Ahwal Sosial dan Hukum Ekonomi Syariah. Ya, yang satu hukum keluarga Islam, satunya adalah hukum ekonomi syariah, 2 jurusan. Insya Allah ini menjadi satu-satunya perguruan tinggi bidang hukum di Lombok Timur. Karena yang lain di Lombok Timur ini ada banyak perguruan tinggi, tapi bidangnya adalah ekonomi dan pendidikan. Sementara kita konsentrasi pada bidang hukum, terutama hukum keluarga Islam dan hukum ekonomi syariah. Bapak dan Ibu sekalian saya hormati, untuk tempat juga demikian. Mungkin kalau ada yang buka Google, nanti kalau buka Subul Salam Syarif Hidayatullah, itu alamatnya Krujon. Nah, makanya yang sepuh-sepuh ampun kaget, itu waktu upload data, itu saya upload data, itu macam tentang teras Asrama Putra. Nah, Asrama Putra itu tempatnya kebetulan Krujon. Itu penyeberang jalan derek Krujon. Jadi lari-lari itu kilometer Krujon. Sekolahnya kan Siliwangi dulu. Jadi Krujon memompak nyimpang mau ya berasrama. Kebetulan Singapura itu aktif itu. Nah, begitu berdiri diatur keluarlah nama Krujon. Tapi ya memang buatan salah, soalnya beberapa tanahnya memang Krujon, termasuk Asrama Putra di Krujon, kemudian SMK-nya nanti juga di Krujon, bahkan nambah ini itu perguruan tingginya bukan lagi di Siliwangi dan Krujon, tapi di Cahaya Negeri ikutnya. Cahaya Negeri karena pengembangan nanti ke depan ke arah barat. Jadi insya Allah mulai ini sedikit-sedikit, mohon doanya nanti ya ke depan kita siapkan lahan yang agak lumayan mudah-mudahan ya untuk di Cahaya Negeri ini. Jadi mungkin yang sedang makin tinggal itu kok maling Krujon, bukan, itu hanya alamat saja. Jadi alamatnya mau Siliwangi dulu atau Krujon monggo, karena memang tempatnya di dua tempat itu. Kemudian untuk lembaganya juga demikian. Jadi sudah ada dari RA, FP, MTS dan MA serta SMK dan ditambah dengan perguruan tinggi. Nah, ke depan tentu kita butuh sekali ya dukungan doa, dukungan moral dari bapak-bapak dan ibu sekalian. Mudah-mudahan kami sekeluarga besar Yayasan Subul Salam Lombok Timur, berkhusus pesantren Subul Salam Syarif Hidayatullah, ini senantiasa dapat pimpinan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dalam mengemban amanah dari segenap santri serta para alumni. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, untuk sekedar tambahan tadi ya, berkenaan dengan nama ditambah dengan Syarif Hidayatullah, karena kebetulan ada beberapa komplek tadi ya, saya pondok induk itu masih menggunakan nama Pondok Pesantren Subul Salam begitu saja. Nah, untuk yang berada di bawah Yayasan Subul Salam Lombok Timur tadi itu ditambah dengan Subul Salam Syarif Hidayatullah. Itu juga hanya sekedar untuk membedakan kompleknya, karena terlanjur jadi nama Asrama Sekundi, Asrama Syarif. Akhirnya begitu mengajukan izin operasional, Pondok Pesantren Subul Salam ditambahkan dengan Pondok Pesantren Syarif Hidayatullah. Sekolahnya Pulau Sulimale tetap ada tunggal. Dinia, nah tinggal pilih. Dinia yang monggo. Enten dinia yang induk, enten dinia yang Syarif Hidayatullah ini. Yang induk malam dinianya, sorenya itu musyawarahnya. Sementara kalau yang di Syarif Hidayatullah dinianya sore, sambilnya malam. Itu aja, tinggal pilih monggo. Mau yang konsentrasi Quran demikian tinggal pilih mana tempatnya. Sekolahnya tetap jadi satu. Itu ya, karena memang setelah bertambahnya jumlah santri ini memudahkan kita kalau komplek itu dikelola masing-masing ada apa namanya pengelolaannya sendiri-sendiri dan otonom sifatnya, tetapi diniat tetap menjadi satu. Mungkin melalui terjadi dengan kasus ini kosong kita seperti itu. Ada pondok hidup, ada beberapa pondok haji, pondok ini kalau di kosong juga begitu. Ada apalah satu, apalah dua dan lain-lain. Ya, tapi diniatnya tetap menjadi satu. Izin operasional sendiri-sendiri seperti di Lomboya juga demikian sendiri-sendiri.
Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kami berharap betul bahwa kuat jalinan silaturahim ini tidak hanya sampai pada kesempatan ini, tapi juga insya Allah sambung terus melalui berbagai kegiatan, termasuk melalui anak-anak kita. Terutama nanti ya, kita acara baru, barangkali ada anak-anak kita yang baru masuk, ya. Barangkali ini satu momentum untuk melakukan komunikasi atau jalinan silaturahim. Nek dugi tentunya masing-masing kan agak repot, ya. Mungkin kepentingan masing-masing beda, sehingga baru sangat panggil. Tapi melalui anak-anak kita yang terjalin, ya, dalam berbagai lembaga pendidikan yang ada di Subul Salam, insya Allah silaturahim itu tetap berlanjut. Terakhir, kami juga mohon maaf kepada segenap para alumni Pondok Pesantren Subul Salam. Ya, kami yang muda-muda ini ternyata mungkin terasa kurang ya mengadakan kunjungan atau silaturahim kepada segenap alumni. Mohon maaf sekali karena memang kondisi keterbatasan kita semua, sehingga silaturahim itu mungkin tidak terjalin secara fisik ya. Tapi insya Allah meskipun tidak secara fisik kita bertemu dalam waktu yang sering tepatnya, tapi kalau tidak, mudah-mudahan kita masih terjalin dari hati kita masing-masing ya. Ukhuwah batiniahnya insya Allah tidak akan putus. Doanya terutama, dan saya yakin Subul Salam yang ada hari ini adalah berkat dukungan doa dari segenap keluarga besar alumni dan segenap keluarga besar wali santri dan masyarakat pada umumnya. Karena kami ya bisa melalui berbagai kondisi di pesantren Subul Salam, kalau hanya mengandalkan kemampuan kami tentu jauh. Saya yakin ini kalau nggak ada berkahnya doanya para alumni dan masyarakat pada umumnya, yakin Subul Salam tidak seperti yang kita lihat sekarang. Ya, masing-masing pesantren tentu punya sejarahnya sendiri-sendiri, punya ceritanya sendiri-sendiri, dan alhamdulillah ya, yang ada di pesantren Subul Salam hingga hari ini, alhamdulillah syukur ya, masih tetap seperti yang dulu ya, berkembang ya, bertambah, dan tentu seiring dengan bertambahnya lembaga yang ada, bertambahnya santri, tentu ini membutuhkan kebersamaan, membutuhkan doa dari sekian banyak keluarga besar kita, baik alumni, santri maupun masyarakat. Terakhir sudah menyampaikan jumlah ya untuk kondisi santri hari ini atau murid. Untuk MA kurang lebih 120 sekian ya, saya lepas belakangnya itu untuk MA yang lihat. Kemudian MI Salam 1 280 sekian. Kemudian untuk MTS nya ada Subul Salam 2 sekitar 450 ya, 450. Kemudian untuk MA 340-an. Kemudian untuk SMK, nah ini masih baru, SMK sekitar 50-an ya, 2 kelas. SMK ini baru 2 kelas, insya Allah nanti baru kenaikan tahun yang akan datang. Kemudian untuk perguruan tinggi juga demikian, masih butuh sebanyak support. Alhamdulillah ada mahasiswanya. Untuk tinggi senior, beliau ini mahasiswa awal ya, mudah-mudahan itu nanti bisa menjadi penyemangat yang lain yang sangat biasa mengembangkan pengetahuan, salah satunya adalah melalui perguruan tinggi kita yaitu STIS Subul Salam. Saya kira demikian Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati ya. Mungkin nanti pada saatnya ada anak-anak kita yang tampil menyampaikan sesuatu, tolong jangan dilihat itu sebagai guru ya, tapi inilah wahana untuk latihan anak-anak kita, sekaligus memberikan support ya kepada adik-adik kita yang ada di desa Sukanegara ini. Siapa tahu ya, dengan hadirnya kami ini tumbuh semakin kuat semangatnya untuk mengembang atau menimba ilmu pengetahuan khususnya di pondok pesantren dan khususnya lagi di pondok pesantren Subul Salam Syarif Hidayatullah. Saya kira demikian, mohon maaf atas segala bentuk kekurangan kealpaan dan terima kasih atas segala perhatian. Saya kira wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
beliau ucapkan terima kasih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Baiklah acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari takmir masjid kepada beliau Kiai Haji Munawir kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam wa hadana ila siratikal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala bi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para ahli, para ulama, panjenenganipun Kiai Haji Gus Ngapik ingkang tansah kula hormati, ingkang tansah kula khidmati, panjenenganipun Mbah Yai Darwani, Mbah Yai Haji Muhammad ingkang tansah kula hormati, panjenenganipun Bapak Kiai Tudipun ingkang boten kula sebut ingkang tansah kula hormati, Bapak Kepala Desa atau mantannya ingkang rawuh ingkang tansah kula hormati, lan dumateng seluruh jamaah ingkang rawuh wonten ing Masjid Darussalam ingkang tansah kula hormati. Pertama-tama kawula panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dene menapa kula saha panjenengan sami wekdal menika tansah pinaringan taufik saha hidayahipun Allah. Kanthi taufik hidayahipun Allah, alhamdulillah wekdal menika kita sedaya saged nglawi nggih menika napa ingkang dados rutinitas setiap bulan Ramadan dipun wontenaken samargi Ramadan. Alhamdulillah wekdal menika kita ketamun saking sebulan Kamis, sebulan salam Sriwangi. Mugi-mugi atas kerawanipun panjenengan sami kula bekta kemajuan lan bekta keberkahan, amin Allahumma amin. Rahmat dan salamipun Allah mugi kunjung wonten saudara jenengan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang senantiasa kita ajeng-ajeng salamatipun benjang yaumul kiamah. Para bapak ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lain niki kula minangka takmir masjid. Ing mriki pertama kula ngaturaken nembah nuwun banget dening panjenenganipun Kiai Haji Apik atau nek kula niku biasane wong kula alumni ngrika nggih ket bentuk Gus Ngapik. Gus Ngapik pangapunten Gus. Pangapunten banget dadi setelah bisa mriki dadi Gus Ngapik dadi memang kiai ini pun dicatat oleh Allah itu. Ya Kiai Haji Gus Ngapik. Mriki kula pertama nggih ngaturaken nembah nuwun banget. Dene menapa serombongan saking Pos Sriwangi ing mriki rawuh untuk memeriahkan terutama bulan Ramadan. Lah kaping kalihipun memeriahkan nggih menika wontenipun dukuh pasir putih. Lah kaping tiganipun ketambahan barokah kedatangan para santri-santri sehingga nipun
kedatangan Kiai Agung di tengah panjenenganipun Gus Ngabdi sak napa kula wau sak muridipun. Lah iki kula namung saged ngaturaken mbah nuwun banget Gus, ngaturaken mbah nuwun banget. Mugi-mugi atas kerawanipun panjenengan kanthi niat ingkang sae langkah dugi mulai saking panggenan dugi mriki kalih Allah Subhanahu wa taala dipuncatat kanthi amal ingkang saleh lan amin Allahumma amin. Lah salajengipun para bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lah iki kula ngaturaken sedaya kelepatan banget dumateng terutama tamu ingkang rawuh wonten mriki. Lah khususipun dumateng seluruh para bapak ingkang rawuh. Lah iki kula atas nama tamu masjid boten saged maringi penghormatan, nggih. Boten saged maringi lakosan sing mewah meriah boten, namung ala kadar pun ngeten iki. Tapi kanthi niat ingkang ikhlas, mugi-mugi mawon atas jerih payah panjenengan sami nggih menika dipun catat kalih Allah Subhanahu wa taala kanthi amal ingkang saleh Allahumma amin. Lan mugi-mugi mawon atas kala wau anggenipun dipun wontenanipun sapare Ramadan kala wau dados tergugahipun para masyarakat Pasir Putih dan juga mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lah menikolah Pak nggih dados iki sepidah malih dumateng panjenenganipun Gus Ngabdi rombongan kula atas nama kami Masjid Pasir Putih kula nyuwun matur nuwun banget dan matur nuwun banget dumateng Gus Ngabdi rombongan. Lah ini boten perlu kula panjang lebar lanten nggih wektalipun rada dalu lan tetep terima kasih. Nah, sepidah malih dumateng para bapak hadirin ing mriki kula nyuwun nggih pangapunten dene menapa kula boten menawi anggenipun kula matur tengarsa panjenengan wonten kesalahan baik sengaja utawa boten kula nyuwun nggih pangapunten. Nah, iki sing kula akhiri wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau mengucapkan terima kasih. Hadirin hadirat rahimakumullah, menepati rangkaian acara yang selanjutnya yaitu ceramah agama yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustaz Khairul Mufti Umam. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala ramadhana syahrus syiyam lil mu'minin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh Desa Sukaraja, mohon maaf maksudnya Sukanegara. Ingkang kula hormati Bapak Takmir Masjid,
Darussalam ingkang kula hormati Bapak Kepala Desa Sukanegara, ingkang kula hormati para kiai, para mbah haji, bapak haji, ibu haji, lan para calon-calon haji. Amin. Allahumma. Yang kami hormati Ketua Safari Ramadan Subulus Salam Sarif Hidayatullah, Bapak Kiai Haji Dr. Andos Afiful Ikhwan Manchester Pendidikan Islam. Tak lupa pula kepada seluruh jamaah Masjid Darussalam dan juga seluruh rekan-rekan Safari Ramadan pada tahun ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberi nikmat sehat jasmani dan rohani sehingga kita dapat berkumpul, bermuajahah, bermujalasah, bersilaturahim, bertolakul ilmi dalam keadaan sehat walafiat. Pak, Bu, halo. Banyak sekali orang yang sehat badannya, seger badannya, waras badannya, ya duwe beras, tapi orang sehat mentalnya, tapi tidak sehat hatinya, berjalan menuju masjid untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah, sholat isya berjamaah, tadarus Al-Quran bersama-sama, orang kuat. Ternyata perjalanan yang paling jauh itu bukan perjalanan naik gunung, bukan perjalanan menyeberangi lautan. Perjalanan yang paling jauh itu adalah perjalanan menuju masjid. Betul nggak betul? Sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, karena beliaulah satu-satunya Nabi dan Rasul yang telah akan memberi kita syafaat di yaumil qiyamah. Allahumma. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, sebelum saya berbicara lebih lanjut, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri. Nama saya tadi sudah diutarakan oleh Kang MC, yaitu Khairul Mufti Umar. Pak, Bu, sebenarnya kalau ini keturunan dari orang-orang Pasir Putih. Dulu ketika tahun 80, mbah saya pindah ke Cayatani. Setelah itu, dalam proses pencarian rezekinya Allah, pindah ke Nirwana atau sekarang Wanasari. Jadi saya itu dari Wanasari yang nyantri di Subulus Salam masuk pada tahun 2013. Setelah itu 2017 saya keluar dari situ dan melanjutkan kuliah di IAIN Kudus. Setelah tahun 2021 dan saya kembali lagi ke sini. Alhamdulillah saya ke sini bisa bersilaturahmi dengan keluarga-keluarga saya, dengan keluarga-keluarga seiman saya. Semoga kita tidak hanya dikumpulkan dalam satu majelis ini, tapi juga dikumpulkan dalam keadaan menikmati surganya Allah. Allahumma. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, dalam proses kehidupan, waktu demi waktu, jam demi jam berlalu tanpa kita sadari, sehingga kita mungkin sudah merasakan tua, sudah duwe putu, sing biyen cilik-cilik wis mulai padha gedhi. Bapak-bapak dulu yang kekar badannya, tajam matanya, tapi sekarang sudah tidak begitu kuat raganya. Bahkan untuk sholat tarawih pun kadang-kadang, ya Allah, sikile wis mulai pada linu. Mohon maaf nggih Pak Bu, kula niki nggih asline
mau ngapa. Jadi nanti kalau ada beberapa kalimat yang saya utarakan dalam bahasa ngapak ya, mohon dingapunten nggih. Soalnya kadang-kadang mau ngapak itu jarine kasar-kasar. Nggih memang nggih kasar karena saya itu dari bangsa kasar nggih. Orang ngapak orang kepenak. Nah setelah itu bapak-bapak, ibu-ibu, dalam proses hidup ini kita harus selalu berupaya dalam hal kebaikan, dalam hal keberkahan, seperti halnya filosofi padi. Semakin tua semakin berisi, semakin tua semakin dingluk. Dingluk itu apa bahasa Jawa? Semakin delok nggih. Nek joire parikane Pak Bu, ojo dadi gaplek printilan, tambah tuwek tambah pecincilan petakilan. Ojo dadi gaplek digawe kripik, digawe rempeyek, tambah tuwek tambah kemenyek. Tapi harus kita ganti varian itu dengan gaplek digawe kripik, mundhak tuwek kudu mundhak apik. Gaplek dicampur jahe pahit, mudah tuwek itu mudah sae. Kita harus selalu berupaya untuk mencari keberkahan. Yang namanya keberkahan itu adalah ziyadatul khair ba'dal khair, selalu bertambah kebagusannya. Dalam hidup ini kita tidak boleh memiliki prinsip aku masih seperti yang dulu, kayak lagu ya. Aku masih seperti yang dulu. Kalau seperti itu berarti kita sudah mancet, mandek, sudah tidak bisa dikatakan proses. Sedangkan yang dinamakan proses, yang dinamakan hidup, yang dinamakan berkembang, itu ada dua ciri-ciri. Yang pertama berkembang, yang kedua modal. Dikatakan Masjid Darussalam ini berkembang selagi masih berkembang dan masih obat, jamaahnya si gelem obat, insya Allah akan berkah, akan hidup, akan bertambah kebaikannya. Kata Nabi apa Bapak Ibu? Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fa huwa rabihun, wa man kana yaumuhu mislu amsihi fa huwa ba'un, wa man kana yaumuhu sarrun min amsihi fa huwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini lebih bagus daripada hari kemarin, maka itu adalah orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dia adalah orang yang rugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, dia adalah orang yang terlaknat. Bapak-bapak, ibu-ibu, panen nggih matur nuwun. Panen hari ini harus lebih baik daripada panen kemarin. Ngunduh iwak dina iki kudu lebih akeh oleh daripada ngunduh sing wingi. Iku sing jenenge untung. Tidak hanya perkara dunia yang kita harus untung, tapi juga perkara akhirat kita juga harus untung. Senajan to jenenge dudu Pak Untung. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan 12 bulan mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Hanya ada satu bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu ada yang mengartikan Ramadan itu artinya songo utawa sanga. Ada yang mengartikan mengapa bulan Ramadan ini sebagai bulan yang paling istimewa. Gustina piro-piro bulan, karena bulan Ramadan ini tempatnya diturunkannya Al-Quran pertama kali. Selain itu, bulan Ramadan juga ada satu malam yang sangat istimewa, yaitu Lailatul Qadar.
malam lebih baik daripada 1000 bulan. Bu, masih semangat Bu? Bapaknya masih semangat? Luar biasa. Kebanyakan orang-orang sekarang itu tidak pandai dalam menghafalkan bulan-bulan Komariah. Sedangkan bulan-bulan Syamsiah, bulan-bulan nasional sangat mudah sekali dihafalkan. Karena apa? Karena terbiasa. Karena kita terbiasa menggunakan istilah-istilah dalam bulan-bulan Syamsiah atau bulan nasional, seperti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juli, Juni sampai Desember. Nah, kalau gadah satu metode untuk gampang menghafal bulan-bulan Komariah. Didengar nggih Pak? Didengar nggih Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Musyarara jujurosa rosa dul. Gampang dihafal nggih? Monggo sareng-sareng 1 2 3. Musyarara jujurosa rosa dul. Jadi dul gimana Bu? Supaya gampang teringat gitu. Nanti sampai di rumah sampaikan kepada anak-anak Bapak, sampaikan dengan anak-anak Ibu, karena ada pepatah mengatakan belajar di masa kecil seperti mengukir di atas batu, belajar di masa tua seperti mengukir di atas air. Monggo sareng-sareng musyarara jujurosa rosa dul. Maksudnya apa Pak Bu? Maksudnya itu diambil dari awal kalimat bulan tersebut. Musa, Muharram, Safar, Roro, Musa, Roro, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rosa, Rajab, Syaban, Rosa, Ramadan, Syawal, Dzul Qa'dah dan Dzulhijjah. Seperti itu Pak. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya bulan Ramadan ini harus dijadikan momentum kita memperbaiki amal kita, karena belum tentu Ramadan yang akan datang kita berjumpa lagi. Ramadan ini harus lebih baik daripada Ramadan yang kemarin. Puasanya sedaya lancar nggih Pak? Nggih? Ibu-ibu puasanya sedaya lancar nggih? Siapa sih yang wajib untuk berpuasa? Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat mampu. Pak Ustaz, koncoku kok iki orang poso? Ya mungkin dia udah wong Islam, tapi wong Islam kok Pak Ustaz? Ya mungkin dia urung balik. Dia wis gede Pak Ustaz. Ya gede awake kok, tapi urung balik. Cara bahasanya bongsor, wis tuwa-tuwa do bongsor. Nek ora gelem kok poso. Wong wis balik Pak Ustaz, yo paling dhek tidak berakal sehat. Na'udzubillahi min dzalik. Syahrul Ramadan unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyina minal huda wal furqan. Bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, sehingga surga itu sangat merindukan orang-orang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan, surga dibuka lebar-lebar pintunya. Dia sangat merindukan yang pertama orang-orang yang membaca Quran, talil Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran. Kepiye Pak Ustaz? Orang kuat ngatamno Al-Quran, sak kuate. Orang iso maca Al-Quran Pak Ustaz, yo jadi dipelajari sing iso. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka dia harus dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka dia harus dengan ilmu. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, faman arada akhirah fa alaihi bi ilmi. Semoga kita semua diberi kelancaran dalam menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan,
entah itu siang, entah itu tarawih, entah itu kita sholat malam. 12 bulan Pak Bu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bulan, cuma minta 1 bulan di bulan Ramadan ini untuk fokus beribadah, untuk fokus mendekatkan diri kepada Allah. Kadang-kadang bulan Ramadan campur panen, akeh sing ngedos, sing buruk, sehingga meninggalkan puasa. Na'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillah sudah memasuki hari keberapa Bu puasanya Bu? 12 10 hari pertama di bulan Ramadan adalah hari-hari maghfirah, hari-hari ampunan. Sedangkan 10 hari kedua di bulan Ramadan adalah hari-hari rahmat. Sedangkan 10 hari terakhir adalah hari-hari itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Ketika sudah masuk di 10 hari terakhir, ibu-ibu, bapak-bapak harus menyisihkan baju lengan, menghamparkan sajadah lebih luas lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi biasanya sedulur-sedulur kita ini kalau sudah mendekati untuk merayakan Idul Fitri, rame-rame semangat golek jajan, semangat ngapi rumah, semangat golek lambi. Tidak masalah, yang penting harus tetap menjalankan ibadah-ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil untuk orang-orang yang berpuasa ini dengan panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Bu, Pak, ketika di rumahnya jenengan ada orang yang jualan es, jualan roti, jualan sayuran, ketika dipanggil orang yang tukang sayur, pasti yang menghadap orang yang jualan sayur. Sama juga seperti Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, hei wong-wong sing beriman, poso kowe kabeh. Jadi kita tidak mau berpuasa, sedangkan kita adalah orang yang kuat, orang yang sudah balik, orang Islam, tidak mau berpuasa di bulan Ramadan, berarti na'udzubillahi min dzalik bukan orang yang beriman. Kalau kita melihat sejarah, ada istri Nabi yang tidak beriman, ada anak Nabi yang tidak beriman, anak Nabi itu yaitu Kanan. Ada bapak Nabi yang tidak beriman, yaitu bapaknya Nabi Ibrahim. Maka begitu pentingnya kita menjaga iman ini. Cara menjaga iman itu Pak Bu, yang pertama mengunjungi orang yang sakit. Maksudnya apa? Jadi nek tanggane sampean, dulure sampean ana sing sakit, dikunjungi, disilaturahmi, diberi semangat, pasti sembuh. Bismillah, pasti sembuh. Nah, ojo kok mengunjungi orang sakit tidak diberi semangat. Iki sembuh. Isak butuh kombora iki. Tetap walaupun isak butuh kombora, kasih semangat walaupun tetap njupuk. Sembuh iki. Teko minggu ngarep apa ora? Harus dikasih semangat untuk kesembuhan. Itu salah satu untuk meningkatkan iman kita, mengunjungi orang yang sakit. Yang kedua, takziah terhadap orang yang meninggal. Ketika ada orang yang meninggal, kita bertakziah. Dengan adanya kita mengunjungi orang yang meninggal, maka kita pun akan bertambah keimanannya. Kita akan eling sing jenenge mati. Urip niku mboten suwe. Paling pol swidak tahun. Nek jarene wong Jawa niku urip niku kaya mampir ngombe. Sedina mampir ngombe niku Pak Bu. Nek ora percaya tak contohi.
Setelah untuk meningkatkan iman yang kedua yaitu niliki wong sing mati, sing ketelu yaitu berjamaah. Kalau ingin husnul khotimah harus melakukan ibadah-ibadah secara istiqomah. Kalau ingin istiqomah harus ikut dengan jamaah. Pengen aktif dalam suatu kegiatan apa harus ikut dalam jamaahnya. Hadirin sekalian rahimakumullah, ketika sholat Idul Fitri, ketika Nabi SAW turun dari sholat Idul Fitri, Nabi Muhammad mengamini 3 kali. Sahabat pun bertanya, mengapa ya Rasulullah mengamini 3 kali? Ternyata ketika Nabi Muhammad setelah selesai sholat Idul Fitri didatangi oleh malaikat Jibril, dan Jibril pun berkata, Muhammad gelem sampean tak dongakno. Nabi Muhammad pun gelem. Kira-kira nek dongane malaikat Jibril diamini di Nabi Muhammad kabul apa mboten, Bu? Kabul apa mboten, Pak? Kabul. Beda karo dongane dhewe sing wis kakean dosa. Dongane apa? Sing pertama, ya Allah, di 1 Syawal ini, di hari Idul Fitri ini, saya berdoa, saya memohon kepadamu supaya amalnya orang-orang, puasanya orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya tidak diterima. Jadi ketika kita masih memiliki hati yang angkuh terhadap kedua orang tua kita, kita masih memiliki dendam terhadap kedua orang tua kita didoakan oleh malaikat Jibril tidak diterima puasanya. Betapa pentingnya hormat kepada orang tua. Ada sahabat Nabi yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ingin mati syahid, saya ingin berjihad, saya ingin membela agama Allah. Karena ketika saya mati syahid, saya tidak merasakan api neraka, saya tidak merasakan pedihnya sakaratul maut. Kalkors seperti dicubit. Nabi Muhammad pun bertanya, alangkah minkum ummi, apakah ibumu masih ada? Masih ada ya Rasulullah. Para ibumu, basuh kakinya, sesungguhnya di bawah kakinya ada surganya. Sahabat pun disuruh untuk mengurusi kakinya ibu dari sahabat tersebut. Kalau kakinya saja ada surganya, Bu, Pak, apalagi badannya, apalagi kepalanya. Kita sering melihat beberapa fenomena di sekeliling kita, orang-orang yang durhaka terhadap anaknya, uang-uang sing wani karo anak-anake, naudzubillah min dzalik. Betapa pentingnya kita mendidik anak-anak kita memberi pengertian terhadap anak-anak kita. Supaya apa? Supaya anak-anak kita nanti kalau kita sudah tiada tetap mendoakan kita, tetap memberikan sodako-sodako yang pahalanya untuk kita. Kalau kata Ali bin Abi Thalib, tips untuk mendidik anak ada 3. Yang pertama, 7 tahun pertama anak harus diperlakukan seperti raja. Maksudnya apa, Pak, Bu? Apa kepenginannya anak dituruti. Tapi sekarang itu harus ada yang dibatasi, yaitu anak senang dolanan HP. Daripada anaknya nangis, mending dicekeli HP. Itu adalah prinsip yang kurang benar. Maksudnya diperlakukan seperti raja, tetap harus diawasi. 7 tahun yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib, kita mendidik anak seperti tawanan. Maksudnya tawanan itu apa, Pak, Bu? Maksudnya tawanan itu
yo tawanan. Maksudnya adalah orang yang kok lapo-lapo, dibatasi semuanya, pergaulannya dibatasi. Karena usia 7 sampai 14 tahun, anak kita itu sedang proses mencari. Rasa ingin tahunya sangat luar biasa. Sedangkan di 7 tahun terakhir atau di usia 14 tahun sampai 21 tahun, kita memperlakukan anak kita harus seperti teman. Biasa ibu-ibu kalau gadise sing wis gadis gincune gantian. Nduk, kunciku kita, Nduk. Iki mah tak gawe sekolah. Nah, biasanya ngoten nggih, Bu. Biasanya bapak-bapak nek karo anak sing bujange nganggo jaket gantian kalau anaknya untuk mendekatkan emosional antara orang tua dan juga anak. Di umur segitu, di umur 7 tahun pertama mungkin belum sanggup atau belum tega orang tuanya memondokkan anaknya, ya dimasukkan ke TPA, diserahno karo ustaz-ustaznya, karo guru-gurune supaya iso ngaji. Bariku wis wani dipondokne, ya wong tuane duwe modal, ya bocahe karep, ya dipondokne. Sebelum salam ya kena, ning Jawa ya ora apa-apa. Sak geleme anake dan sak senenge wong tuane. Karena apa Pak Bu? Anak itu adalah aset kita Pak. Kalau kita meninggal, yang melanjutkan perjuangan kita adalah anak kita. Nek sampean dua anak sing soleh atau soleha, setiap malam Jumat dikirimi ya Yasin. Daripada ngantuk, monggo sholawatan ringgih. Monggo kang santri disiapne. Allahumma sholli ala Muhammad. Saben malam Jumat ali kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran ajan sekali banjur
Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Setelah doa yang pertama, yaitu malaikat Jibril mendoakan orang-orang yang tidak taat kepada orang tuanya agar tidak diterima puasanya, agar tidak diterima ibadahnya di bulan Ramadan ini, malaikat Jibril pun melanjutkan doa yang kedua, yaitu apa Pak? Yaitu apa Bu? Ya Allah, di Idul Fitri ini saya mohon jangan diterima amal puasanya, jangan diterima amalan-amalan di bulan Ramadannya para ibu-ibu yang tidak taat kepada suaminya. Doa yang ketiga, ya Allah, di 1 Syawal ini, di Idul Fitri ini, saya memohon kepada Engkau, jangan diterima ibadahnya, jangan diterima puasanya orang-orang yang tidak mau memaafkan saudaranya. Maka dari itu, bapak-bapak, ibu-ibu, setelah selesainya bulan Ramadan ini, bulan yang suci ini, kita pun akan menghadapi yang namanya Idul Fitri. Kita bermaaf-maafan kepada orang tua kita, bermaaf-maafan kepada sedulur-sedulur kita, dan juga kita bermaaf-maafan kepada tetangga kita. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, karena memang waktu yang menghentikan perjumpaan kita pada malam hari ini, saya doakan semoga seluruh jamaah Masjid Darussalam ini selesai Ramadan mendapatkan predikat Idul Fitri, mendapatkan predikat orang yang kembali suci. Allahumma amin. Dari saya, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, apabila ada kata-kata yang menyinggung di hati para hadirin, saya mohon maaf kepada Allah, mohon maghfirah. Wallahu a'lam ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan untuk kehidupan sehari-hari. Amin. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, menepati rangkaian acara yang selanjutnya yaitu Badrul Masail, yang dalam hal ini akan dipandu oleh Kiai Basuri Aziz. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah. Hadratan Allah wabil khusus kepada Bapak Kiai Haji Abdul Ikhwan, termasuk pesantren pesawat yang saya hormati, dan kepada Bapak Kiai Khairul Anam mau
dan semua para kiai yang hadir di masjid ini yang tidak bisa saya sebut dan saya hormati dan kepada para santri rombongan dari desa dari Pondok Pesantren Jujur Salam saya hormati, dan kepada para bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah taklim sahabat Ramadan yang saya hormati. Pertama, marilah kita berdoa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita ada dalam hidup dari beberapa rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat hadir dengan rezeki dengan kaya sifat dan afiat dari Allah kedua kalinya salam semoga seperti kita berdoa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selalu tiga kalinya terima kasih dari kepada pembawa acara atau memanggil ada pada malam ini. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin Allah mengingat waktu dalam malam karena juga jamaah ada yang jauh dari sampai Sidoarjo sudah mungkin waktunya waktu pagi dan kecapean. Jadi mohon maaf untuk waktu sebentar ini bapak-bapak ibu-ibu yang dalam Allah kepada para bapak-bapak mungkin yang selama ini karena diadakan proses masa ini dengan 1 tahun sekali setiap satu Ramadan itu ada di bulan Ramadan. Maka dari itu para bapak-bapak ibu yang dari dusun 1, dusun 2, dan dusun 3 yang mempunyai permasalahan atau yang belum bisa terjawab atau masih miskin, monggo sekali dibun dibutuhkan nomor miskin itu masalah itu bagi miskin monggo dibutuhkan dibun tanyakan mumpung terlebih ada pakar-pakar hukum dari Sriwangi maupun dari desa dari daerah ini. Kepada bapak-bapak ibu-ibu saya mau menyampaikan kepada jamaah satu Ramadan dari dusun 3, silakan kalau mau ada pertanyaan dan kita batasi karena mengimbang di malam 3 pertanyaan. Jadi mungkin dari 1, 2, 3 silakan dari dusun 3 sudah berkala permasalahan miskin yang belum bisa terjawab monggo tanya. Bahwa dusun 3 terima kasih mungkin akan udah yang tinggi tapi sekali dua itu aja nggak ada sumber jowo konsumsi pengeparan itu dapat dua dan permasalahan dari terjawab keterangan itu sangat akan bertanya dua yang berkenaan itu bermawar Pak, Ibu, dari Ibu ada undang-undang sehingga menyambut dalam perjalanan sehari-hari yang bekerja bisa berjawab akan ditanyakan. Akan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memiliki langsung denawang kula badhe mengajukan sebuah pertanyaan yang insya Allah juga lagi sering kita alami sekarang. Itu macam bapak-bapak para pakar hukum. Di sini saya akan menanyakan mengenai sholat berjamaah yang selama ini yang sering kita alami. Sholat berjamaah itu berkaitan memang melakukan suatu kesalahan yang merupakan bagian daripada rukunnya sholat, umpama kurang satu rakaat atau yang lainnya, sementara sebagian dari makmum itu sudah mengingatkan, akan tetapi imam masih tetap meneruskan sholatnya dengan kekurangan tersebut. Yang jadi pertanyaan saya, sebagai makmum seharusnya apakah kita mengikuti imam dengan kekurangan tersebut atau harus munfarid? Demikian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas satu pertanyaan dari Yusuf Sapi dan pertanyaan sangat bagus sekali, yaitu pertanyaannya bagaimana ada imam yang istilahnya lupa, yang kebanyakan itu kadang-kadang dalam tahiyat atau rukuk, misalnya kalau rukuk sudah 2 kali atau 3 kali biasanya itu lupa, yaitu cara hukumnya bagaimana bagi makmum, atau harus mufaroqah atau harus mengikuti makmumnya. Maka juga Kiai Haji Mubarak. Assalamualaikum. Ini judulnya makmum bingung. Oke, kalau itu dia makmum bingung. Terus imamnya
sekalian oleh saudara enten salah satu imam tenriku lali maksudnya lo bingung lo pripun iku wis wis wayahe roh takya niku langsung ngadeg malih dan itu dipun ingataken teng makmume subhanallah kemudian dengan zikir tetapi makmum imam tetap ngengkel maksudnya harus mengusahakan itu dan itu nopo makmum itu harus berfarq nopo harus tetapkan makmum itu ke imam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon kasih penjelasan. Kalau kita jawaban beliau pun lagi kami. Jadi ketika makmum ningali imam itu, kalau kemudian itu menyangkut rukun, maka ya makmum mufarraqah. Artinya lepas dari imam. Soalnya imam sih kekurangan rukun, maka kalau batal tapi menawi ketinggalan itu bagian dari sunnah apaan atau sunnah atau tahiyat awal umpamanya dia tetap dari awal pakai sujud sujud. Masalahnya imam ketika tinggalkan kok terus itu bisa jadi buat terkira ya bisa jadi imam gak ada keyakinan bahwa itu mau melaksanakan apa rukun mau sempurna sehingga waktu diingatkan bahwa ini salah kok bingung mana terus kata nego tapi memang meninggalkan rukun itu ya harus farqah makmumnya makanya dari kalimat terus batal meskipun cara memangnya bisa tetap mengikuti imam tapi kita pun bisa itu sakit mau bahkan ini sholatnya ke masjid terus mentos imamnya salah terus kita mufarraqah tak salah bilang jadi motor sinejo ini gerakan ini terlalu tapi kita sudah berpisah dari imam ini contohnya tadi contohnya lain kesan sekalian ini kita punya keyakinan bahwa bismillah itu salah satu dari Al-Quran surah Fatihah ternyata imamnya betul mencoba bismillah tapi kita punya keyakinan bahwa imam itu memang menganggap bismillah itu bukan dari ayat bukan sekedar sini nah imamnya yakin kita yakin bahwa imam kita membaca Fatihah termasuk bismillahnya tapi bismillahnya sini ya kita ikut gak masalah tapi kita yakin bahwa imam kita tidak membaca bismillah itu kan berarti bahwa bismillah bagian dari ayat berarti uang satu ayat betul itu salah satunya ya sudah kita farqah menulis salatnya apa tapi barangkali imam menghindari nopo masalah ini menghindari mafsadah soalnya pakai 3 ekstrim kita tapi insya Allah bismillah rata-rata sekedar sini gereja Muhammadiyah ketika kemarin ketemu bukan berarti tidak menganggap bismillah tapi membacanya sendiri itu betul. Nah, ketika surat bukan masalah tapi ketika baca Fatihah itu bagian dari ayat contohnya salah satunya perkataan itu surah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Arif dan Bapak Khalid. Dan terus kemarin ini akan imam semacam itu makmum asal meninggalkan rukun makmum betul wajib mufakat, tapi harus wajib meninggalkan imamnya terus itu apa dengan imam makmum, tapi kita suara makmumnya mufakat begitu mantap ya. Al-Fatihah. Agar batas kaki 1, 2, 3. Bertanda kan? Kan tutup awal terus umumkan kepada semua jamaah sampai Ramadan, insyaallah nanti untuk sampai Ramadan yang selanjutnya akan tiba di dusun Sidoarjo, tempat-tempatnya di Masjid At-Taqwa dusun Sidoarjo. Insyaallah akan dilaksanakan pada malam Selasa tanggal 17 Ramadan. Terus kepada para bapak-bapak, ibu-ibu dimohon untuk menghadirinya pengajian sahur Ramadan yang akan datang di dusun 32 yang dusun Sidoarjo di Masjid At-Taqwa. Insyaallah akan berdiri berbalik dari Karang Semandi, insyaallah dari Pokok Timur. Insyaallah akan berdiri berbalik dari Karang Semandi, yaitu dari Pokok Timur. Nah, inilah acara berhubung hasil masail mengenai waktu satu sampun dalu saking kula pilih wonten pelakatan kula kawula mandu acara hasil masail menika awal hingga akhir dengan terdapat keliruan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja dari saya. Tak lupa hanyalah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan berdoa dan taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau mengucapkan terima kasih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rangkaian acara yang selanjutnya yaitu doa yang dalam hal ini akan dikhalifai oleh beliau Kiai Haji Dorori Mustafa. Pada beliau kami ingatkan. وأولادنا وأولاد جميع الأمور المسلمين والمسلمات والمؤمنين
الخزي والحسن وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين والرجال اللهم حجبنا بالإيمان وارزقنا بالإيمان وانصرنا على الإيمان لما في الدنيا وما في الآخرة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kepada beliau ucapkan terima kasih. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Rangkaian acara yang selanjutnya yaitu penutup. Sebelum acara kita tutup, di sini kami serombongan Safari Ramadan 1443 Hijriah Pondok Pesantren Subul Salim Syarif Hidayatullah ada kenang-kenangan untuk Masjid Darussalam. Marilah kita tutup rangkaian acara pada malam hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami tim Safari Ramadan 1443 Hijriah Pondok Pesantren Subul Salam Syarif Hidayatullah, apabila dari awal sampai akhir ada kesalahan, saya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.